طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لي. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita kedatangan ya saudara-saudara kita yang lagi napak tilas ya kerja-kerja Rasul, kerja-kerja Nabi, kerja-kerja para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan para sahabat Nabi ini dari orang yang penuh dengan kegelapan menjadi orang yang penuh berkah, penuh cahaya. Nah, jadi kita nih beruntung nih di Kota Bengkulu kedatangan hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah yang sedang berjuang, yang sedang meniru-niru kerja-kerja besar orang-orang terdahulu yang telah Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, yang telah merubah kegelapan menjadi cahaya, keburukan menjadi kebaikan, kemiskinan menjadi kesejahteraan, pertikaian menjadi persaudaraan. Kenapa di Indonesia ini, negeri yang sudah punya 1 juta masjid, bahkan masjid terbanyak di dunia ini ya di Indonesia, dan pesantren terbanyak di dunia katanya juga Indonesia, santri terbanyak di dunia ya di Indonesia, dan pemimpin Islam terbanyak di dunia ya di Indonesia, presidennya, menterinya, gubernurnya, bupati, wali kotanya ya, bahkan ketua RT-nya terbanyak orang Islam. Tapi kenapa kemudian seakan-akan ini nggak ada dampak seperti para sahabat dulu? Sahabat itu penuh kemiskinan berubah jadi kesejahteraan, pertikaian, peperangan menjadi persaudaraan. Begitu. Kenapa seakan-akan kok ada bedanya begitu? Padahal di masjid di zaman Rasulullah itu nggak sampai 1000 masjid, tapi manfaatnya berkahnya sampai ke seluruh dunia. Ternyata memang yang kita lihat adalah masjidnya ya ini amalannya beda dengan amalan masjid Nabi. Di masjid Nabi itu fisik masjidnya tidak menjadi fokus perhatian. Artinya batang kurma itu dijadikan tiang masjid. Atapnya itu hanyalah pelepah kurma, lantainya hanyalah pasir saja. Jadi tidak habis energi para sahabat, energi Nabi untuk ke fisik masjid, enggak. Jadi habis-habisan hartanya, pikiran, tenaga waktunya untuk bagaimana memakmurkan masjid, bukan memarmarkan masjid. Apalagi memamerkan masjid, bukan itu. Jadi fokusnya Nabi, fokus sahabat bagaimana masjid makmur dengan amalan. Ya, dengan amalan dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadat, khidmat, maka lahirlah generasi-generasi terbaik ketika itu dari masjid. Sebut saja misalnya ada seorang preman besar kepengen membunuh Nabi, tapi Nabi sendiri katakan kalau ada Nabi setelah Rasul maka Umar nabinya. Ini preman yang ingin membunuh Nabi, tapi Nabi sendiri katakan kalau ada Nabi setelah Rasulullah, walaupun itu tidak ada. Ini perandaian. Kalaulah ada Nabi setelah Rasulullah, kata Rasulullah, maka Umar nabinya.
Bahkan ada seorang budak yang tidak pernah lemhanas, tidak pernah S1, S2, S3 menjadi gubernur tanpa kampanye, tanpa debat. Kalau kita pikir, mana mungkin seorang budak bisa memimpin? Hancur pasti pemerintahannya. Ekonominya pasti berantakan ini. Ya, kesehatannya pasti berantakan ini. Tapi kenyataan telah membuktikan, sejarah telah mencatat, kepemimpinan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu itu justru gilang gemilang. Dia enggak doktor, dia enggak profesor. Siapa yang menjadikan Sayyidina Bilal menjadi gubernur? Allah. Siapa yang menolong Sayyidina Bilal memimpin menjadi sebagai gubernur yang sukses? Allah. Kenapa Sayyidina Bilal ditolong Allah? Karena Sayyidina Bilal menolong agama Allah. Kenapa hari ini banyak pemimpin-pemimpin kita seakan-akan tidak ditolong Allah? Jangan-jangan karena tidak menolong agama Allah. Jangan-jangan karena tidak cinta terhadap masjid. Jangan-jangan gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Benar ya Allah. Maka bagaimana agar kemudian kehidupannya, kesuksesannya, kemuliaan, kejayaannya para sahabat menjadi kehidupan kesuksesan kita? Solusi termudahnya adalah, ayo kita kembali menghidupkan amal-amal masjid sebagaimana Masjid Nabawi. Begitu. Kalau amalan masjid ini buka 24 jam, makmur 24 jam, ya, kita mencintai masjid, kita memakmurkan masjid, Allah yang berjanji akan mencintai kita, akan memakmurkan negeri kita. Kalau Allah sudah berjanji, nggak mungkin bohong. Tapi kalau caleg yang berjanji, cakada yang berjanji, begitu, wallahu alam. Mungkin dia mau menunaikan janji, tapi DPR-nya berkeberatan misalnya. DPR-nya mau juga, tapi dua-duanya mati misalnya, nggak bisa juga. Tapi kalau Allah nggak mati-mati. Benar ya Allah. Dan Allah untuk menunaikan janjinya nggak berhajat kepada siapa-siapa. Begitu. Sedangkan kita berhajat kepada ini, berhajat kepada itu untuk menunaikan janji. Sehingga kemungkinan untuk ingkar janji atau janji tidak ditepati itu sangat besar. Sedangkan Allah tidak mungkin ingkar janji karena Allah tidak butuh siapa-siapa, tidak berhajat dengan siapa-siapa, tidak bergantung dengan siapa-siapa. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Begitu. Salah. Masya Allah. Ini, waduh, Masya Allah. Kalau bukan karena ilham dari Allah, kalau bukan dari bimbingan dari Allah, beliau tidak mungkin bisa menyampaikan kata-kata yang penuh hikmah ini. Nggak kebayang bahagianya, Bang. Indahnya kalau seumpama seluruh pemimpin, para pejabat kembali menghidupkan amalan-amalan masjid. Barokah negara ini. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan obrolan santai ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.